Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan mengecek soal laporan dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Kapolri berjanji akan merilis perkembangan kasus tersebut setelah mengantongi data dari jajarannya di Polda Metro Jaya. Pemerasan pimpinan KPK. Memang ada ya? Ada Pak, gimana Oke. Pak? Ya nanti akan kita cek di Polda. Nanti kita setelah itu kita akan berikan rilis. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Halo, selamat malam Indonesia. Baik, Pak Saud, KPK kan hingga saat ini belum menggelar konferensi pers begitu secara resmi mengumumkan status hukum dari Mentan. Tapi justru Menko Polhukam Mahfud MD yang sudah menggaung-gaungkan begitu ya, sudah menyebut Mentan sudah lama menjadi tersangka dugaan korupsi. Apakah ini situasi yang lazim menurut Anda, Pak Saud, dalam penanganan kasus di KPK? Ya biasanya sih nggak begitu. Ya kan biasa dan ada Ali Fikri kan, ada juru bicara kan di situ. Itu satu. Kedua, saya pikir oke lah itu bisa jadi kalau di doorstop teman-teman di media tentu harus menjawab gitu. Tapi cara menjawabnya sebenarnya itu kan kalau mengumumkan itu kewenangannya kan penyidik ya, penyidik lewat juru bicara gitu. Jadi saya pikir ini gambaran bahwa pemberantasan korupsi kita tidak di jalur di track yang firm ya. Boleh saja sih mungkin karena Menko gitu ya. Tapi saya pikir kalau ini high profile person, satu level juga menteri yang disebut-sebut, ya saya pikir tidak wise saja sebenarnya, gitu, Mas Reza. Oke, artinya memang belum pernah ada ya kasus serupa seperti ini di KPK, Pak Saud? Ya yang umumkan juru bicara biasanya kan gitu. Ya, oke, baik. Ya. Lalu Pak Saud, ini soal adanya kabar ya, dugaan pimpinan KPK melakukan pemerasan dalam pengusutan perkara tindak pidana korupsi di Kementan, bahkan sampai ada 2 surat panggilan begitu untuk pemeriksaan sopir dan juga ajudan Mentan yang diterbitkan Polda Metro pada 25 Agustus lalu. Ini sebenarnya bagaimana mengusut tuntas hal ini, Pak Saud? Ya saya kebetulan membaca di media juga ya, itu Agustus ya. Menurut saya di situ disebut-sebut pemerasan dilakukan oleh pimpinan KPK. Terus pimpinan itu kan ada 5, itu siapa? Kita masih tanda tanya. Terus pemerasan itu dalam kaitan apa? Dan kalau ada di situ disebutnya ada 3 case yang melingkupi Menteri Pertanian, itu case yang mana? Pemerasan itu dalam kaitan yang mana? Itu menarik kita untuk kemudian lebih mendetailkan ini gitu. Karena pada bagian lain kan kita paham bahwa KPK itu kan sangat diselimuti oleh cerita-cerita yang sangat terkait dengan dilarangnya pimpinan KPK berinteraksi dengan siapapun. Artinya gini, kalau ada pemerasan kan berarti dia ada kontak, dia ada komunikasi. Itu aja udah nggak boleh, langsung tidak boleh berkomunikasi kan dengan kaitan yang ada sedang ditangani. Itu pertama. Kedua, ketika kemudian kita bicara bagaimana ke depannya, kalau kita ini kan kita sekarang nggak bisa mengharap di dalam KPK. Kita paham Dewasnya ini pasti kita skeptik deh kalau dengan Dewasnya. Pasti akan ada aja itu segala macam pembenaran-pembenaran dijawab, kemudian denial, terus itu dan lain-lain dan lain-lain. Maka sebab itu kita berharap benar sebenarnya dengan Polri, dalam hal ini Kapolri, untuk kemudian memantau ini kalau benar supaya pemberantasan korupsi nggak diisi dengan framing-framing seperti ini. Ya, atau kemudian yang 2 orang yang dipanggil Polda itu kalau katanya tidak berdasar dari pengaduan masyarakat. Nah, pengaduan itu kan bisa didalami kebenarannya. Oleh sebab itu, saya pikir ini harus dikelirkan supaya ya berimbang aja, ada keadilannya, ada kepastiannya, terus ada kemanfaatannya dan seterusnya gitu, Mas Reza. Oke. Artinya memang kasus ini langsung saja ditangani secara hukum begitu ya, Pak Saud, ketimbang melalui jalur kode etik di Dewas KPK. Kenapa, Pak Saud? Ya, saya pikir Dewas tanpa kalau mereka sensornya baik, kalau mereka jaringannya baik, karena itu kan Agustus ya, itu kan seharusnya mereka udah ngambil penindakan, atau kemudian mereka tahu tapi itu dianggap tidak terlalu priority sehingga itu dianggap kasus biasa atau dan lain-lain.
Tapi pada bagian lain seperti Mas Reza bilang tadi, ya ini kan deliknya bukan aduan ini kan. Sebenarnya pengaduan masyarakat benar. Ya. Tapi kemudian bagaimana ini bisa ditindaklanjuti karena disebutnya kata pimpinan pemberantasan korupsi yang rakyatnya 250 juta, yang APBN-nya sekian triliun. Kemudian nggak bisa dong dianggap begitu aja. Ya kan? Jadi artinya jangan ini dibiarkan, didalami, dan jangan berlarut-larut supaya cepat. Jangan nanti seperti beberapa bulan yang lalu, saya katakan ini akan muncul cerita seperti ini. Ternyata benar kan muncul cerita seperti ini. Di dalam beberapa media kan saya bilang waktu itu, ini cerita begini akan muncul lagi. Ternyata benar. Artinya betul ini perlu dibuktikan. Tadi sore sudah konferensi pers juga dibantah. Ya kan, kita nggak perlu bantah-membantah, nanti kekuatan buktinya, siapa yang melakukan apa dan seterusnya. Jadi artinya kita berharap sebenarnya pada Polri saat ini gitu Mas Reza. Tapi menurut Anda apakah nanti ada hubungannya begitu Pak dengan 2 surat panggilan tersebut dengan nanti status hukum dari Mentan, Pak Saud? Kita nggak ngerti. Nanti penyidik gimana? Apa kekuatan buktinya seperti apa? Apakah itu yang disebutnya pemerasan itu dalam kaitan bergen, ya kita nggak ngerti. Kekuatan bukti juga harus ditunjukkan oleh KPK dalam hal ini, dan kita juga menghargai sikap gentle dari Pak Menteri tadi waktu menghadap ke istana yang mengatakan saya akan hadapi. Nah itu saya pikir sikap gentle yang dia lakukan, dan sebaiknya sikap sifat yang sama yang resiprokal disebut oleh KPK. Ya sikap gentle saya hadapi gitu, bukan melakukan konferensi pers kemudian melakukan pembenaran. Jadi kan jadi nggak equal gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sebaiknya kalau memang ada proses yang terpisah, penyidiknya juga terpisah, nggak tersaling berpengaruh satu sama lain, ya. Tapi buat KPK akan lebih ringan karena menteri bisa dipanggil kapan aja karena beliau sudah tidak menjabat lagi. Dan mudah-mudahan tidak ada psychological barrier ya di kepolisian. Karena tadi saya juga di doorstop, Pak Saud nggak ada cicak buaya itu paradigma lama, cicak buaya itu udah nggak ada lagi. Dan ini case-nya juga beda gitu. Baik, kita akan nantikan seperti apa konferensi pers ataupun informasi resmi dari KPK terkait dengan status hukum dari Menteri Pertanian. Terima kasih mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang sudah bergabung bersama kami di Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.